Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Pambudi dari Teknik Elektronika kelas TE2A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona dan cara pencegahannya. Virus corona adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit karena infeksi virus ini sering kita sebut dengan nama COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, flu, bahkan penyakit yang lebih fatal yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Virus corona ini dapat menyebar dari manusia satu ke manusia yang lainnya melalui tetesan cairan yang berasal dari hidung atau mulut pasien yang positif terkena virus corona. Penyebaran virus corona sama halnya dengan penyebaran flu pada umumnya, yaitu tetesan cairan atau virus itu menempel ke badan seseorang yang berada di sekitarnya ketika pasien mengalami batuk atau bersin. Bahkan cairan itu dapat masuk ke paru-paru melalui hidung. Virus corona ini menular dengan sangat cepat. Hanya dengan beberapa bulan saja, hampir seluruh negara mengalami virus corona, termasuk di Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown guna mencegah penyebaran virus corona. Layak halnya di negara Indonesia saja telah diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau sering kita sebut dengan PSBB guna menekan penyebaran virus corona agar tidak menyebar ke daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia ini. Gejala ketika seseorang terkena virus corona seperti menyerupai flu pada umumnya, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala itu dapat hilang dan sembuh atau bahkan memburuk. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, atau batuk yang mengeluarkan darah, sesak napas, dan nyeri pada dada. Gejala-gejala tersebut muncul karena tubuh bereaksi melawan virus yang berada di dalam tubuh seseorang yang terjangkit virus corona. Segera lakukan isolasi diri apabila mengalami gejala infeksi virus corona yang telah saya sebutkan tadi, terutama jika selama 2 minggu terakhir Anda berada di daerah virus corona atau bahkan Anda melakukan kontak langsung dengan seseorang yang positif terkena virus corona. Anda diharapkan melakukan pemeriksaan dengan dokter, tetapi sebaiknya sebelum melaksanakan pemeriksaan, Anda harus berkomunikasi dengan dokter agar menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan corona ketika Anda langsung pergi ke rumah sakit. Itu sangat berisiko tinggi menularkan kepada orang-orang yang berada di rumah sakit. Bila Anda terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala-gejala yang telah saya sebutkan, Anda bisa saja dengan mengisolasi diri di rumah selama 14 hari dan mengurangi kontak langsung dengan keluarga agar tidak menyebar kepada keluarga yang ada di rumah.
The Center for Disease Control Prevention atau CDC percaya bahwa pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala yang telah saya sebutkan dari 2 hari sampai 14 hari setelah terpaparnya virus corona ini. Walaupun banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja dari mulai bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Dan orang yang gampang tertular penyakit virus corona ini yaitu pekerja medis yang merawat pasien virus corona. Oleh karena itu, pekerja medis sangat dibutuhkan prosedur pencegahan secara ekstra. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, yaitu dengan perbanyak cuci tangan, dengan menggunakan air dan sabun selama kurang lebih 20 detik, terutama sebelum kita makan atau setelah kita batuk atau bersin. Jika tidak menemukan air dan sabun, kita bisa menggunakan dengan alkohol dengan minimal kandungan alkohol 60%. Hindari menyentuh wajah sebelum kita mencuci tangan. Dan kurangi kontak langsung dengan seseorang yang sedang sakit. Apabila kita diharuskan bekerja atau beraktivitas di luar rumah, sebaiknya kita menggunakan masker. Dan yang terakhir, kita tetap rebahan, karena dengan rebahan kita dapat membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa tulis di komentar gaya favorit rebahan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.